Saya melihat sekarang kejaksaan sangat luar biasa di bawah Jaksa Agung yang sekarang ya. Maksudnya kasus-kasus yang boleh dibilang kelas kakap itu dipegang oleh kejaksaan. Beberapa di antaranya mungkin yang paling hype sekarang adalah minyak goreng nih kan. Kalau lihat kan ini karena menyangkut banyak orang nih ya Bang. Pak, boleh nggak nanti saat udah lulus kuliah, Dude kerjanya jangan ditunjukin kemana, tapi maunya di bidang seni. Bidang seni apa tuh kata Bapak? Enggak, kamu lulus kuliah harus jadi pegawai kata Bapak. Alumni UI lo, baru mau nanya. Iya, kalau selama ini kan bayangan kami ini dari masyarakat awam ya. Kalau saya melihat jaksa itu kalau lagi sidang, ya kan di sidang itu. Kemudian pertanyaan saya ini kan berkaitan sama hukum. Apalagi saya dapat info kan ini kasus besar-besar nih Bang. Maksudnya sebagai jaksa ini, apakah pernah nih Bang, ada kejadian-kejadian yang seperti ancaman misalnya, kemudian hal-hal yang sangat berat yang harus dihadapi Bang? Boleh nggak berbagi sama masyarakat Bang? Jujur, Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada podcast kejaksaan, menemani semua hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama, podcast kejaksaan selalu ada untuk kita. hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir program Duo DM. Setelah lama kita beristirahat karena saudara saya sakit, akhirnya kita digenjot Alhamdulillah, terus menerus. sehat. Alhamdulillah. Dan paling tidak melatih kamu untuk kalau sendiri seperti apa sih gitu loh. Iya, tapi kan kemarin saya partnernya lebih muda, lebih cantik, ini bingung. Kelihatan tua. Kelihatan tua. Dan lagi hari ini Sobat podcast 2DM kedatangan tamu. Yang jelas kelahirannya tuh kelahiran 1980. Ya bisa dibayangin gantengnya kayak apa, mudanya kayak apa. Bikin binder 2DM. Makin kelihatan tua saya, makanya saya dari tadi nggak pede, tapi nggak apa-apa lah. Dude Herlino. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Selamat datang. Terima kasih Bang Dude Herlino. Aduh. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya kejaksaan nih semua Sobat Adiaksa ya. Terima kasih. Yes. Sobat, kita bukan nggak ada alasan kenapa ngundang beliau. Satu, beliau itu artis ternama dengan prestasi yang kalau menurut aku stabil ya. Stabil. Dari tahun ke tahun itu selalu the best. Di fase usia remaja, Panasonic dewasa. Panasonic Award itu selalu menang beliau, ya toh. Dan ya jujur, kalau jadi artis di sinetron itu nggak pernah jadi aktor yang punya simpenan atau aktor yang suka mabok gitu kan, gitu, atau aktor yang dugem, nggak ada. Karena itu layak sebenarnya menjadi duta kejaksaan loh. Betul, panutan karena buat Sobat Adiaksa. karena karakter beliau begitu luar biasa di film maupun di dunia nyata, gitu kan. Aduh, terima kasih banyak Bang Dude. Alhamdulillah. Nanti saya kirim nomor rekening. Sepatu nomor berapa? Ini kan Sobat Adiaksa mungkin belum tahu gitu kan, kok namanya ini Dude gitu kan, Dude Herlino gitu kan. Artinya katanya Dude itu singkatan itu, betul? Betul Bang. Jadi Dude itu dari tanggal lahir Bang, 2 Desember. 2 Desember. Kalau Herlino itu dari orang tua itu. Saya pikir wah ini mungkin keturunan apa tuh? Citerep atau Eropa gitu kan. Ternyata Dude itu dari tanggal ya. Betul sekali. Aku panggil Dude aja kan. Siap Bang, karena boleh Bang. Seperti anak saya gitu kan. Siap. Sok tua. Dude, iya Bang. Setelah duduk di sini, apa yang Dude rasakan tentang kejaksaan? Saya sebenarnya
sangat appreciate luar biasa loh sama kejaksaan ya. Karena Alhamdulillah. dalam bayangan saya kan kejaksaan itu serius ya, kantor yang penegakan hukum lah segala macam. Tapi punya podcast luar biasa ini. Dan saya lihat ini profesional loh. Ya secara alatnya, orang-orang di balik layar, dan ini hostnya juga luar biasa. Ya kan? Ini bisa lebih anak muda sekarang lebih kenal sama kejaksaan nih, Bang. Alhamdulillah, itu harapanku. Itu harapan Benar-benar. kita. Ya sekalian promo lah. Sekarang kalau ke kejaksaan pernah ke kantor-kantor Kejati atau Jangan sampai. bukan maksudnya tuh main atau ya kan Iya, atau punya teman. kita Atau ini punya kan teman lembaga pemerintah yang sebetulnya Iya. kan terbuka untuk masyarakat. Betul. Pernah main nggak ke kantor? Ini baru pertama kali, Bang. Baru pertama kali. Makanya ya kita memperkenalkan diri lah. Iya. Bahwa kejaksaan itu adalah rumah buat semua orang. Iya, betul. Kami di sini tuh terbuka sekali sekarang. Iya, Artinya, iya. di era kepemimpinan Bapak Jaksa Agung dengan unsur pembantu pimpinan seperti saat ini itu kami punya banyak program yang terbuka untuk masyarakat. Artinya kita untuk pelaporan korupsi pun kita Ya. udah orang mau lapor apapun bisa. Wah, Dan sekalian juga, Dut, kita Dut lagi kan jadi kayak Nggak anak apa-apa, muda nyebutnya. Enak banget. Iya, lu nama Dut itu kan. Maksudnya gini, kejaksaan itu kenapa jadi rumah buat masyarakat, buat semua orang? Karena di setiap kantor kejaksaan itu ada namanya pos pelayanan konsultasi. Pelayanan hukum. Hukum, semua mau konsultasi hukum tentang apa aja gratis. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Apalagi di daerah loh. Di Nah, daerah. sekarang kan kita ngomongin nih. Hmm. Dudi kan punya bisnis nih. Ya, Sobat tahu nggak? Beliau ini bosnya Roti Olo. itu kan. Itu pemain mana? Iya. Boleh promosi. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Promosi, Roti. Terima kasih loh, Bang, udah disebutin. Padahal setiap kita ke stasiun, ke bandara, Pak yang paling penting roti Iya. Dan tadi kita udah langsung udah pakai ketemu yang punyanya kan, salah satu yang pemilik. Iya, betul. Artinya gitu. gini, Iya. Dudi kalau ada masalah hukum pun Bisa boleh langsung. konsultasi ke kejaksaan. Wah, keren ya. Kalau mama ada karyawan yang gelapkan uangnya, Gimana, gelapin iya. uang pajak Iya, yang iya, seharusnya iya, iya. dibayar untuk PP1 itu pajak reklame tiba-tiba nggak dibayarin atau seperti apa? Yang nggak usah Kita siap. jauh-jauh. Profesi willow artis kan ada kontrak. Iya, betul. Kontrak itu bisa pasti juga di sini. Bisa. Silakan konsultasi. Kita punya jaksa pengacara negara terbuka. Aman. Oke. Dan- Luar biasa. Dan jujur kalau kita ngomong, kita sih berharap artis-artis juga punya tugas dan tanggung jawab moral yang sama dengan kejaksaan. Artinya gini, yuk bantu kejaksaan dong, promosiin tentang kejaksaan. Biar Oh, masyarakat- iya. Minimal Boleh. enggak sosialisasikan lah Mm-mm. tentang ya penegakan hukum atau tentang kesadaran Tapi hukum. ngomong-ngomong, Ya. Udah. Dudi. Kita kebanyakan udah langsung ke beliau aja dah. Iya, Bang. Ini kejaksaan Gimana, Bang? seperti apa untuk saat ini di mata Dude seperti apa sih? Selain podcast nih yang Dude lihat nih. Baik, saya melihat beberapa berita ya, Bang ya. Jadi saya melihat sekarang kejaksaan sangat luar biasa di bawah Jaksa Agung yang sekarang ya. Maksudnya kasus-kasus yang boleh dibilang kelas kakap itu dipegang oleh kejaksaan. Beberapa di antaranya mungkin yang paling hype sekarang adalah minyak goreng nih kan. Kalau lihat kan ini karena menyangkut banyak orang nih ya, Bang. Kalau itu bukan kelas kakap, kelas emak-emak itu. Oh iya betul. Maksudnya kan di apa dampaknya sangat besar Ya, sama betul, banyak orang betul. kan, dan jadi perhatian publik lah sekarang ini kan. Jadi kalau saya melihat dan beberapa kasus yang lain, tadi juga sempat ngobrol sama Pak Ketut ya dengan Asabri dan sebagainya, itu yang jumlah angkanya itu di bayangan saya tuh udah nggak masuk itu, Bang. Triliunannya udah puluhan begitu kan. Dan mudah-mudahan sih kita berharap sebagai masyarakat kalau saya bahwa kejaksaan benar-benar bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau kami di sini, Bang, kami siap misalnya mensupport apapun yang kami anggap bisa kami lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tadi itu konsultan hukum bisa di sini, apapun betul. bisa di kejaksaan. Jadi betul. kejaksaan ini bisa lebih dikenal banyak orang, insya Allah. Iya, saya lihat ya. iya, iya. Dan kita memang orientasi ke pelayanan publik sampai saat ini kita masih jadikan prioritas program kerja kita gitu. Betul, kan. betul. Ya karena masih banyak program-program ya sekalian menginfokan juga kan bahwa kita juga ada program restoratif justice, penyelesaian perkara Justice. tidak harus ke kejaksaan. Nanti pun sekarang program sudah jalan sebetulnya. Jadi untuk korban-korban narkotika, tapi untuk korban Konsep rehabilitasi. konsep rehabilitasi kita juga nanti akan Akan ada di segera wilayah ada itu ada kebijakan. rumah rehab. Oh, ada ya? Ada. Akan ada, berarti belum sekarang, Bang. Sekarang Lagi ada proses. beberapa Ada yang di sudah beberapa berjalan. daerah Oh, sudah oke. didirikan. Tapi nanti kita jadikan program nasional ya berikutnya. program kan. nasional Oke. gitu. Seru ini ya. Menarik. Dut lagi. Nggak apa-apa, Bang. Banyak yang manggil Dut juga gue, Bang.
Lebih akrab gitu jadi. Deh, sekarang kita Siap. ngomongin nih. Ah. Masih adanya banyak artis yang terlibat tidak pidana, khususnya narkoba macam-macam. Apa sih tipsnya Dude bisa menghindari itu semua? Ya baik, pertama memang keprihatinan saya juga sih Bang sebenarnya. Ini sudah mungkin saya di entertain ini udah 18-19 tahun lah kira-kira Bang. Jadi ada teman seperti ini, ada teman seperti itu dan sebagainya. Mungkin kalau menurut saya adalah pekerjaan di entertain itu kalau saya menyikapi sebatas profesi saya. Saya bekerja, datang, saya berakting, menyelesaikan tugas saya, selesai saya pulang. Nah, kalau memilih pergaulan itu kembali kepada orang masing-masing. Apakah dia mau mengikuti pergaulan yang baik atau tidak, atau yang buruk misalnya seperti itu. Kalau bicara ada yang baik nggak di entertain? Oh, banyak yang baik. Tapi kenapa yang buruk terlalu diekspos besar begitu? Karena memang public figure ketika ada satu kasus yang terjadi, memang media akan sangat memblow up itu. Ya, apa namanya ya? Resiko kita sebagai orang yang mungkin di depan layar dilihat banyak orang begitu Bang. Jadi kalau saya sangat melihat wajar sekali, tapi sebagai pekerja seni kalau buat saya adalah tanggung jawab ketika pekerjaan kita dilihat oleh publik, maka tanggung jawab dalam kehidupan pribadi kita juga harus sejalan dengan itu. Artinya kita juga harus memberikan hal yang baik lah kepada masyarakat. Kalau nggak bisa kita memberikan berceramah misalnya untuk memberikan hal yang baik, minimal kasih contoh lah yang baik begitu. Nah, walaupun saya masih sangat belajar sekarang Bang, teman-teman mungkin saya banyak yang mungkin yang udah seumur saya gitu ya, saya ajak yuk kita ajak masyarakat sama-sama nih, masa kita jangan malu lah kalau berita kita buruk terus, masa ketangkap narkoba dan sebagainya gitu kan. Ada nggak sih hal baik dari entertain yang bisa di blow up gitu? Oh ada, ya kita coba buat yang baik-baik lah gitu Bang. Selain karya seni yang kita buat begitu. Ya. Apa arti penting keluarga sih dalam ngerem hal yang negatif itu? Iya baik, jadi edukasi dari keluarga penting, faktor agama menurut saya juga penting Bang. Kemudian jangan salah memilih teman. Karena itu entertain ini kan juga sama seperti pekerjaan yang lain. Sekarang misalnya kita lihat, ada nggak di dalam pegawai negeri lah misalnya, ada nggak yang kena drugs? Ada juga gitu kan. Profesi yang lain ada nggak? Ada juga. Termasuk di bidang artis juga seperti itu. Jadi pandai-pandailah memilih teman, kemudian dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Kemudian kalau bicara keluarga, kalau lihat dari sisi orang tua penting nggak? Sangat penting. Terutama buat anak muda yang sekarang mungkin begitu mereka masuk ke dunia entertain, mereka bekerja, tiba-tiba punya uang, punya penghasilan besar, kemudian mereka ingin menikmati itu. Nah, cara menikmatinya terkadang mungkin salah. Ketemu sama teman yang salah, diajak ke tempat-tempat yang salah, ikutan salah jadinya. Nah, apalagi anak muda yang masih agak bimbang, agak galau, yang baru lagi senang-senangnya bergaul segala macam, ketika diajak sama teman-teman yang salah, ke bawah jadi salah gitu. Nah, faktor orang tua di rumah, edukasi di rumah itu sangat penting menurut saya. Tapi apa bener lu nggak pernah ke kafe, ke klub gitu? Pernah lah Bang. Pernah kan? Oh pernah. Pernah. Aku pikir pakai kopiah terus gitu. Begini Bang, kalau boleh cerita sedikit sebenarnya. Jadi dulu saya sebelum main sinetron itu pernah kerja jadi salah satu penyiar radio swasta di Jakarta. Pernah siaran segala macam. Nah, lingkup pergaulan teman-teman yang siaran saat itu tuh memang kita di klub Bang. Satu klub ke klub lain. Betul. Deh ini kumpul di sana, dikumpul di sana. Kumpul di sana besok kumpul lagi gitu. Jadi cuma yang alhamdulillah saya syukuri adalah bahwa ketika mereka masuk misalnya ke hal-hal yang buruk dan sebagainya, saya memang nggak suka aja gitu Bang. Jadi kalau cuma kumpulnya aja dulu saya suka gitu ya. Nah, tapi kalau ikutan-ikutan begitu memang nggak terlalu suka saya Bang. Gitu. Jadi itu loh, mau jangan kamu ngajak terus. Iya, ngajak ngumpul kan, bukan ngajak ke sana gitu loh. Tapi kan ini pasangan saya ini selalu ngajak. Iya, cuma ngajak ngumpul. Ngumpul aja. Iya kan, ngumpul di podcast maksudnya kan. Tapi kalau setelah syuting Bang, kalau udah masuk stripping, itu waktu untuk bergaul itu agak-agak minim sebenarnya Bang. Kita udah syuting tiap hari, dari pagi kadang sampai tengah malam dan sebagainya. Kita udah ngatur waktu istirahat aja udah agak susah misalnya kan. Jadi
untuk bergaul dan untuk nongkrong tuh kalau udah lagi syuting ya Bang, Iya. agak sulit sebenarnya untuk Iya. ngatur itu. Ya, Betul, gimana mau ngatur istirahat aja udah minim sekali. Apalagi ada istri sama anak sekarang. Itu emang faktor pendidikan. Emang dari kecil misalkan pendidikan khusus keagamaan yang bisa mencegah atau gimana? Ya, kalau boleh cerita Bang dari Pernah mondok pesantren nggak sih? enggak kalau Iya, maksudnya itu. Bang, sebenarnya kalau dari orang tua, saya dari kecil sekolah SD negeri pagi sampai siang, kemudian jam 2 sampai maghrib itu sekolah madrasah. Itu setiap hari dari SD. Oh, Di Jakarta. Di Jakarta Bang, di Jakarta. Sama kayak saya berarti madrasah tuh. Sama ya Bang ya. Saya juga punya. Dulu itu madrasah ibtidaiyah. Oh iya sama berarti Betul. kita ya. Jadi siang sampai malam itu ya. Tapi habis maghrib juga ngaji juga. Oh iya, Ngaji benar, Iya, benar. alhamdulillah. Wah. Nah, di situ kan lebih banyak belajar kan. Jadi ditanamkan sama orang tua memang dari kecil agama harus tahu lah gitu. Terus emang cita-cita jadi aktor? Cita-citanya sebenarnya dari kecil nggak pernah punya bayangan Bang, karena di keluarga besar saya itu nggak ada yang satupun ke bidang seni, nggak ada yang jadi penyanyi, nggak ada yang jadi pemain sinetron, film, pelukis segala macam tuh sama sekali nggak ada. Jadi wawasan entertain itu nggak pernah ada di dalam benak saya gitu ya. Satu hari pada saat saya kuliah, saya Oh, ketemu berarti baru kuliah itu. pas kuliah baru Pak. kenal itu. Iya betul Bang. Oh. Kuliah semester 2 dulu Bang. Baru itu saya teman sekelas saya. Iya. Kebetulan dia ngajak gitu ya, Dek, hari Minggu kalau nggak ada kerjaan ikut gua yuk gitu. Ngapain bro? Gua mau latihan teater. Latihan teater apaan sih tuh? Iya, Itu iya. kayak belajar seni peran katanya kan. Siap. Seni peran apaan? Lo mau jadi artis? Saya bilang gitu. Lo Iya. mau jadi artis lo gitu ya. Udah gini aja, lo ikut aja. Kalau lo Iya. nggak suka nanti lo keluar gitu. Lo duduk aja dulu, lo liatin gua latihan aja katanya Iya, gitu. iya, ya. iya. Oke deh, saya datang tuh, saya lihat. Ini ngapain sih kok di sana nangis sendiri, di sana guling-gulingan, Iya, ini marah-marah, teriak-teriak. Terus saya pulang, minggu depan saya datang lagi hari Minggu kan, penasaran, saya lihat, ditawarin, mau ikut nggak kata dia gitu Iya. kan. Boleh dicoba deh gitu. Iya. Coba sebulan. Kok agak seru nih saya pikirnya kan. Iya, betul. Masuk bulan ke-6 Bang, saya coba tahan di situ 6 bulan. Saya mulai merasa wah ini bidang yang menyenangkan buat saya. Iya. Karena bisa berakting, memerankan satu karakter yang belum pernah saya mainkan, dan ada kepuasan batin di situ buat saya. Oh ternyata ini seni peran ya. Sampai setahun berjalan belajar di situ, sambil kuliah, saya ngomong sama ayah, Pak, boleh nggak nanti saat udah lulus kuliah, Dude kerjanya jangan ditunjukin kemana, tapi maunya di bidang seni. Bidang seni apa tuh kata Bapak? Enggak, kamu lulus kuliah harus jadi pegawai kata Bapak. Alumni UI lo, UI lo Baru mau nanya. Iya. Bukan, iya alumni UI. Maksudnya itu jurusannya apa yang diambil? Abang seni peran. Bukan. Dulu kalau seni kan kita IKJ masuknya IKJ, Bang, ya. betul. Gitu. Jadi memang saya nggak belajar formal di sana, tapi masuk ke lewat jalur seninya teater gitu. Sadar. Nah, disitulah sebenarnya orang tua tuh juga agak bingung. Ini kamu nanti ini pasti nggak pekerjaannya kata Bapak. Nanti kalau kamu nggak ada job, kamu dapat uang gimana? Ya kan? Masa depan kamu gimana itu? Jadi di situ ada sedikit bernegosiasi lah dengan orang tua. Asik. Syaratnya cuma satu kata Bapak. Iya. Ya udah boleh deh. Tapi syaratnya kasih ijazah lulus kata Bapak. Oh. Oke, bismillah iya. Pak ya, bismillah. Lulus saya kasih, tapi saya minta restu sama orang tua. Kalau direstui saya jalan nih Pak, kalau enggak saya nggak akan jalan saya bilang. Ya udah boleh deh. Papa kasih waktu kamu ya, setahun kata Bapak. Kalau kamu bisa jalan dan Papa lihat kamu bisa bertahan di situ, kamu jalan terus. Ya udah, saya jalan tuh Bang, mulai tuh casting. Sebenarnya kalau mulai casting Bang, saya dari mulai kuliah udah mulai casting Bang. Oke. Casting. Nah, beberapa waktu misalnya di kampus kan nggak tiap hari ada waktu. Jadi ada waktu yang kosong kuliah. Saya punya kenalan beberapa orang agensi ekstras Bang. Jadi kalau ekstras itu dia peran utama 2 orang nih cuma lewat di belakang doang tuh, bawa koper, bawa map, Figuran. figuran bukan. betul. Enggak, Momo pernah ditawarin tuh. Oh, iya, jadi pernah? ekstra. Pernah, tapi jadi pohon. Coba jokan. Jadi patung pohon. Jadi tetap aja dicek mukanya hijau kan.
jadi nggak kelihatan. Oh iya. Wah, kalau ada rekamannya sih pengen nonton nih, Bang. Ada nggak rekamannya? Karena jadi pohon bang, jadi nggak kelihatan wajah, percuma jadi tata juga. Aduh, apa dah? Terus lanjut. Baik. Nah, setelah itu baru setelah lulus kuliah saya lebih fokus lagi tuh untuk casting dan mencoba lah pintu-pintu mana yang bisa saya masuki untuk seni peran gitu. Nah, pelan-pelan mulailah Bang ada beberapa tawaran dari mulai dikontrak secara harian begitu ya. Jadi pemain Kontrak harian. harian, iya. Ada kontrak harian dulu. Jadi pakai ini aja lah, pakai Iya. surat selembar ya, kamu hari ini syuting gitu kan. Dibayar per hari dan sebagainya gitu. Sampai alhamdulillah ada satu sinetron memang yang mulai ada peran saya di situ, sinetron horor Bang. Judulnya Di Sini Ada Setan. Nah, itu Tahun berapa itu? Itu 2007 kali ya Bang ya. 2007. Sekitar segitulah. Jadi itu Sama siapa aja itu waktu itu? istrinya Raffi, Gigi juga ikut main Oh, di Gigi situ. ikut. Iya, Gigi, Gigi main di iya, situ. terus. Ada Thomas Nawilis main. Oh. Nah, di tiap episodenya itu kita ada bintang tamu. Salah satunya istri saya. Oh. Iya, Alisa. Nah, di situ saya mulai kenal sebenarnya. Dia masih Iya. SMP Bang waktu itu. Saya udah lulus kuliah waktu itu. Jadi pertemuan pertama kita di situ. Jujur Dude, ini tak kasih rahasia penting nih. Apa? Sebenarnya yang nggak setuju bintang tamunya Dude itu. Siapa, Cuman Mumu. Kenapa Bang? Kata ini saya sakit hati sampai sekarang. Waduh. Karena istri lu dulu itu idolanya dia. Oh. Pokoknya jangan diomongin di sini gitu loh Mas. Aku tuh Nggak dari apa-apa. tadi tuh nggak mau ngomong gitu aja kan. Nggak apa-apa Bang. Sama Bang, nggak banget biasa. tuh. Udahlah, nggak usah didengar kalau ini semua. Terus. Iya, nah alhamdulillah sinetron itu pada saat itu meraih rating yang lumayan Bagus. sangat bagus alhamdulillah Bang. Nah, dari situ kemudian bos kami di kantor bilang bahwa ini sinetron akan kami buat film. Nah, langsunglah beralih dari sinetron, saya juga main film Bang. Jadi Oh alah. banyak peluang lah waktu itu. Ya, jadi saya sangat bersyukur alhamdulillah bisa main film, bisa main sinetron dan kemudian berlanjutlah di sinetron-sinetron berikutnya. Pernah saya ngerasain dibayar sedikit banget. Lah itu maksudnya paling pertama dibayar. Pertama kali dibayar berapa? Pertama kali seingat saya dulu jadi figuran itu mungkin sekitar 20 sampai 25 ribu lah Bang, kira-kira. Ya, nggak beda jauh sama saya. Iya, Saya sama waktu ya? figurin pohon itu ya nasi goreng. Itu makan gratis. Enggak tambah 10.000 tapi dilempar piring. Jadi gini maksudnya Yes. gini, kan teman-teman kan terutama ya saya sih punya keluarga tetangga terdekat itu kan kepengen anaknya itu kan selalu jadi artis karena Ya. terkenal cepat. Ya. Tapi kan mereka nggak tahu nih pengorbanan Mas Dude sampai 2007 itu kan padahal ada perjalanan dari awal itu yang benar-benar emang butuh perjuangan gitu kan. Betul. Sampai ke titik tadi itu dapat peran di mana tuh? Di Sini Ada Setan. Di Sini Ada Setan itu berapa tahun itu perjalanannya? Wah, itu Biar masyarakat juga tahu nggak mudah loh gitu kan. Dari figuran panjang Bang, itu bertahun-tahun sebenarnya Bang. bertahun-tahun. Nanti dibuatin CV aja. Enggak, karena setahu saya kan kalau seingat saya Tersanjung itu kan 99. Yes, betul. Waktu itu saya udah lulus SMA, Mas Sudah tadi Det. bahas Apa? Penikmat sinetron juga Bang Mumu ya. Enggak dulu. Oh, iya, Ya dulu. karena Iya, mengarah iya, jadi iya. figuran pohon Iya, itu iya. kan harus belajar. Lah 99 2007 berarti kan 8 tahun, bukan hal yang mudah. Iya, betul. Sedangkan dikasih waktu sama tadi Bapak kan 1 tahun loh jadi Iya. pembuktian. Gimana itu? Iya, jadi memang ayah saya itu melihat prosesnya Bang. Jadi ada progres nggak nih anak saya nih. Kalau memang dia lihat ada, dan memang saya selalu terbuka sama ayah dan ibu saya gitu ya. Apa yang saya rasakan, apa yang terjadi, planning saya ke depan apa, saya selalu bilang, Pak, Ma, nanti ke depan Dude maunya begini nih. Atau saya lagi ada proses casting untuk menembus sebuah produksi apalah, iklan atau apa, saya juga cerita sama Mama. Kenapa saya cerita? Saya pengen minta doa sebenarnya. Karena doa ibu itu kan luar biasa buat saya. Saya juga merasa diiringi doa beliau itu dahsyat lah insyaallah. Jadi Keberhasilan anak itu udah pasti doa dari orang tua. sangat luar biasa. Dude, Yes, iya Bang. pernah gak sih ditawarin
Nanyanya nggak usah horor gitu dong. Enggak habis ngomongin di sini ada setan. Padahal nuansa horor banget. Enggak, nuansa setannya muncul. Oh iya. Tapi di sini nggak ada setan. Nggak ada setan apa. Dude itu kan secara face, wajah gitu ya, karakter gitu. Memang karakternya orang baik terus gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak ditawarin karakter yang jadi penjahat gitu? Pernah bang, ada. Malah saya sempat syuting. Jadi salah satu sinetron pernah saya mainkan, jadi peran antagonis dan hanya satu-satunya itu. Karena nggak cocok kan? Nggak ngerti. Ntar dulu. Karena nggak cocok apa banyak emak-emak yang protes gitu kan? Kalau saya bang ya, pada saat ditawarin apapun, saya selalu bilang sama orang yang mengontrak saya bilang saya siap jadi peran apapun. Kenapa? Karena pada saat saya belajar teater, memang saya dipersiapkan untuk segala peran, begitu. Pada saat yang kan orang yang memilih peran saya kan juga punya hak untuk memilih kan. Ya, betul. Saya tugasnya menerima pekerjaan itu dan memainkan sebaik mungkin. Alhamdulillah buat saya datangnya itu memang 99% semuanya peran baik. Pernah nggak di peran yang buruk? Pernah juga begitu, jadi peran jahat segala macam. Tapi cuma sekali bang. Saya nggak tahu kenapa. Coba dipertegas, jahatnya jadi apa? Jadi di situ sinetronnya ini berkaitan dengan dulu masih ada orang yang punya ilmu kesaktian gitu bang. Nah ceritanya saya punya satu kelebihan, bisa mencelakai orang dengan ilmu yang saya punya. Oh. Ceritanya begitu di sinetron. Bukan tukang pelet, bukan. Bukan bang. Arahnya ke situ. Jadi Don Juan gitu kan. Itu masih belum terlalu. Iya. Terlalu. Maksudnya itu kan gini mas, di kehidupan nyata lah kita kan Mas Dude bisa istiqomah gitu kan. Godaan-godaan terberat tuh masih berat atau gimana itu? Godaan itu saya rasa sih selalu ada ya bang ya, di setiap tahapan hidup. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja setiap tahapan dan godaan yang datang gitu bang. Nyanyamu cemburuan gak sih, Dut? Nah. Cemburuan itu buat kami berdua itu tanda sayang bang. Asik. Iya. Berarti bener Jadi cemburuan harus ini. cemburu bang, harus cemburu. Saya tuh arahnya kayak ke sana Oh, bukan, ya, gimana, saya Bang? tuh udah Oh, yakin iya, itu tuh. iya, Bang. Jadi kan kita ini termasuk laki-laki yang takut istri. Mas Dude ini kan orang yang ganteng dan baik. Ganteng, baik gitu. Pasti banyak Iya. nggak sih orang-orang yang DM gitu. Pasti Iya. banyak loh itu. Dia tuh jadi teman, termasuk jadi suami yang takut istri kan. Pasti banyak lah itu yang goda. Kalau DM gitu bang, Iya. DM sih ada aja bang, ada banyak kalau DM ya. Maksudnya cuma, tapi sejauh ini sih kalau saya baca tiap DM yang ada tuh nggak ada yang aneh-aneh sih bang. Termasuk komen di Instagram kan, kalau kan publik bisa lihat kan komen-komen yang masuk kan, dan sejauh ini sih nggak ada yang macam-macam gitu ya. Mereka sangat menghargai gitu, sangat menghormati. Terlebih setelah saya menikah sebenarnya. Oh, kan biasanya kan fans-fans yang ekstrim itu kan Iya kan. Ada nggak yang gambar kirim video? Emang lah seru lah dengan Mas Dude ini ya. Udah ya di aktor udah termasuk yang sukses lah ya. Dan istiqomah, belum maksud tuh standar. Nah yang jadi besar tadi tuh kan kita ngomong ke bisnisnya nih kan. Bisnis O-nya pun sudah luar biasa gemuk lah. Alhamdulillah. Nah maksud saya tuh gini, untuk bisnis tadi kuliah di mana? Di UI bang. Di UIP, di Visip. FISIP, Nggak sipil. nyambung. Nggak nyambung juga, aktor nggak Iya, nyambung, iya. bisnis bisa maju nggak nyambung. Nah ini belajar sendiri atau ada orang yang mempengaruhi? Baik, bisnis ini berjalan sebenarnya saya belajar itu setelah syuting sekian lama. Nah, teman-teman di syuting juga terjun ke bisnis, Bang. Nah, mereka mulai ngajak lah gitu ya. Dek, ikut yuk. Gue punya bisnis nih, mau nggak? Kita buka sama-sama bareng gitu. Nah, saya karena memang nggak punya ilmu bisnis, ya akhirnya saya mau lah gitu. Dan mulai dari ya belajar dari bawah lah bang gitu ya. Termasuk ada beberapa misalnya teman-teman, Dek mau nggak taruh uang lah bareng-bareng yuk gitu. Kita patungan, kita bikin bisnis bareng gitu. Nah di situ kan saya juga mulai belajar bagaimana ritmenya segala macem lah gitu, ngatur pegawai gitu ya.
sampai beberapa kali ya pernah gagal juga gitu. Ya sampai hari ini ya masih terus belajar sih Bang sebenarnya. Begitu, termasuk yang roti O tadi yang Abang Ya, sebut. penting nggak sih memahami hukum sekarang ini? Ada nggak permasalahan hukum yang sering dihadapi di bisnismu? Sangat penting Bang menurut saya Bang. Bukan hanya di bisnis Bang, di pekerjaan saya juga kan. Karena kita kalau saya kerja kadang ada kontrak dengan pihak lain, baik dari PH maupun misalnya buat iklan segala macam, Betul. kan kita ada nego buat kontrak gitu ya. Pasal per pasal ini kan kita harus paham. Iya. Kalau saya dulu awal-awal karena nggak tahu bahasa hukum, kadang baca kontrak itu agak bingung Bang. Pasal begini, pasal 2 begini, pasal 3 ada ayat segala macam kan. Udah setidak-tidaknya bahasa Nah, setidak-tidaknya. kadang saya harus diskus lagi sama temen yang ngerti hukum gitu kan. Nah, alhamdulillah ada beberapa temen yang juga baik gitu mau ngasih tahu. Nah, begitu ada kejaksaan yang bisa ngasih konsultan juga, wah itu sangat luar biasa. Konsultasi menurut saya. hukum. Konsultasi hukum ya Bang ya. Bisa. Jadi buat saya adalah ketika masyarakat melek hukum sangat penting. Negara kita negara hukum kan. Jadi artinya setiap langkah kita harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu. Dan teman-teman artisnya nanti kalau ada pertanyaan permasalahan hukum silakan hadir ke Puspenkum. Kita juga Oke. punya pusat penanganan hukum juga punya itu. Dan temuin Mas Dedi, kalau dia nggak ada, wah itu. Berarti saya masih di sini podcast. Pasti sibuk podcast. jadi saya berharap besar bahwa artis-artis itu juga peduli dengan institusi. Yes. Jadi institusi negara lah, artinya banyak, ada kejaksaan, ada kepolisian, Iya. ada apapun itu. Jadi kita kan punya fungsi yang fungsi berinteraksi dengan publik, dengan masyarakat. Betul, gitu. betul. Seperti kita ada program Jaksa Menyapa untuk artinya memberikan penyuluhan dan penanganan hukum pada masyarakat. Iya. Dan kadang kita tuh butuh sosok-sosok public figure yang bisa membantu kita. Iya, iya, Terkadang iya, iya. karena keterbatasan, maaf, di kita kan ada keterbatasan anggaran kadang. Kadang itu kan butuh support teman-teman. Yep. Artinya anggap saja itu ladang pahalanya teman-teman Iya. artis ini. Karena tanggung jawab moral komponen bangsa ini kan dari semua lini kan harus Betul, tetap ada. betul. Siap. Kalau dulu masih ingat tuh kamera ria, acara kamera ria. Oh, TVRI. TVRI dulu. Itu kan artis-artis punya tanggung jawab moral nih untuk Iya. dengan TNI segala Betul, macam kan betul, gitu kan. betul. Nah, kita berharap juga nanti Mas Rudi juga bantu kita Siap, lah Bang. ke depan. Siap, Jadi, siap. kadang Ya. Mas Mumu ini yang punya Enggak, program apa gitu. karena keinginan kita cuma satu sebetulnya. Iya, Bang. Kehadiran negara ada di tengah masyarakat itu pengen disosialisasikan. Ya, Itu aja dirasakan. sobat. Betul, Jadi betul, negara itu hadir loh gitu loh. Ya. Hukum itu tajam ke atas tapi Humanis humanis ke bawah. ke Wah, itu kejaksaan punya. Kasih tepuk tangan. Iya. Nah Dengan ini program udah restoratif baik lagi justice. kita. Ini bisnis nih, berarti kan sekarang Iya. dunia baru nih kan, Betul, masih jalan dan itu. betul. Ada sosok mentor yang jadi Banyak Bang. Jadi Mertuamu. atau Yakin saya. jangan-jangan mertuanya sendiri. kalau mertua memang kan beliau itu kan bisnis itu dari sisi keilmuan mungkin Bang. Ya? Keilmuan. Dosen kan beliau Oh, kan. dosen, iya, betul. Dosen di UI juga beliau Iya. kan. Jadi memang banyak dapat insight dari beliau juga banyak gitu ya. Tapi kalau secara praktek langsung ke lapangan memang banyak dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman gitu ya. Dengan termasuk di Rotio ini kan yang punya Rotio-nya Pak Jimmy juga saya banyak belajar dari beliau gitu kan. Jadi saya karena kalau saya jalan sendiri saya nggak akan bisa gitu Bang. Saya Iya. merasa saya mesti ada teman yang bisa ngasih nasihat ke saya gitu ya. Nah, mungkin saya bisa bergerak di bidang lain. Dari sisi promosi misalnya, kemudian bikin program-program yang sangat menarik lah buat banyak orang gitu. Iya. Gitu. Karena kita tanya balik ke pendidikan beliau di FISIP. Teman-temannya udah banyak jadi wali kota bupati kan seangkatannya. Enggak pengen jadi wali Nggak kota. tertarik gitu kan. Bupati itu. Karena modal karakter cukup. Intinya gini Emang lah. nggak ada yang ngelamar partainya. Elektabilitas sudah ada, modal bisnis sudah punya. Ya follower 5 juta sekian, Iya. 5 sekian M. Kalau gitu. tampang udahlah gak usah dibandingin Iya. dengan 2 DM gitu kan. Nah, kita ini udah sepuh. Gimana itu? Ya memang kalau bicara itu teman-teman udah mereka sudah banyak yang berkiprah lah di politik Ya. ya. Baik di DPR kemudian Betul. atau di eksekutif gitu ya. Ya sebagian mereka juga pada ngajak gitu. Dek, ayo dong, gini dong gitu ya. Tapi saya pertama saya merasa mungkin itu bukan bidang.
Tapi kan bisnis juga bukan bidang saya. Iya, Teater juga bukan bidang. Aktor Tapi juga bukan bidang. iya. Maksudnya mungkin karena saya merasa ketika pekerjaan itu mungkin terlalu besar bebannya gitu. Karena ini berkaitan sama publik, tanggung jawab publik gitu ya. Saya merasa belum siap aja, Bang. Yang ngajak ada nggak? Yang ngajak ada yang ngajak. Udah beberapa tahun kebelakang inilah. Jadi tapi saya bersilaturahmi dengan teman-teman baik di partai dan sebagainya di dewan. Sangat baik hubungan. Bahkan kita sering discuss lah karena mereka juga butuh insight dari kami kan di bidang seni apa sekarang yang lagi hype gitu ya. Mereka juga pengen tahu gitu kan. Biar masuk program kerja partai kan gitu. Betul. Dan terkadang kami juga bantu mereka, misalnya ada program teman-teman di kepala daerah misalnya apa yang mereka perlukan gitu. Kita bantu promo barang-barang juga begitu, Bang. Saling bantulah insyaallah. Tiba-tiba 2024 nggak masuk, udahlah jadi wali kota sini gitu. Ya selama ini kan masuk ke partai kan lamarannya ntar dulu belum tertarik. Lalu wali kota selama Rotio masih menjadi pendamping kopi saya, kayaknya saya yakin nggak mungkin masuk partai. Aduh, kita udah ngobrol panjang nih, Bang. Saya boleh nanya nggak satu pertanyaan, Bang? Boleh. Ini berkaitan sama kantor Abang yang sangat luar biasa ya, kejaksaan nih, Bang. Kalau selama ini kan bayangan kami ini dari masyarakat awam ya. Kalau saya melihat jaksa itu kalau lagi sidang, ya kan, di sidang itu. Kemudian pertanyaan saya ini kan berkaitan sama hukum. Apalagi saya dapat info kan ini kasus besar-besar nih, Bang. Maksudnya sebagai jaksa ini, apakah pernah nih, Bang, ada kejadian-kejadian yang seperti ancaman misalnya, kemudian hal-hal yang sangat berat yang harus dihadapi, Bang? Boleh nggak berbagi sama masyarakat? Jujur, ini saya dulu ya mau. Mangga. Setiap pekerjaan selalu ada resiko. Ya. Tetapi kalau mau nanya, kalau nangani perkara-perkara besar itu seperti apa teman-teman di Pitsus, khususnya di Gedung Bulat gitu ya. Apalagi mungkin pimpinan kami, Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus. Kalau yang namanya ancaman itu saya yakin pasti ada. Tapi sebagai bentuk keteguhan komitmen pimpinan dan seluruh teman-teman tim jaksa penyidik, jaksa penuntut umum itu apa dalam melaksanakan tugas, jarang mereka itu menyampaikan ke publik. Jadi banyak yang nggak tahu ya, Bang. Nggak ada yang nggak tahu. Tetapi itu kita anggap bahwa itu menjadi resiko dari pekerjaan. Jadi itu yang terjadi sampai saat ini. Emang pernah Dude dengar cerita bahwa jaksa bercerita bahwa saya diancam itu? Nggak ada. Belum sih, Bang. Nggak ada. Makanya itu Pak saya tanya. Jaksa Agung pun menyampaikan bahwa saya dalam bentuk nggak ada. Iya. Pimpinan kami punya komitmen bahwa semua pekerjaan ada resiko. Yang penting saya bekerja on the track gitu. Itu yang sudah disampaikan dan hebatnya teman-teman kita harus kasih aplaus para teman-teman penyidik. Dan bukan hanya itu, Dude, kejaksaan itu punya jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara itu kontribusinya besar sekali. Tugasnya apa tuh, Bang? Mewakili negara dengan kuasa khusus dimanapun. Dengan kuasa khusus bertindak atas nama negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Itu luar biasa itu. Jadi itu nanti Dudi pasti nanti browsing deh jaksa pengacara negara seperti apa. Siap. Dan sosoknya seperti apa dan apa capaian kinerja yang seperti apa. Luar biasa, kita udah menyelamatkan aset-aset pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Penyelamatan khususnya penyelamatan keuangan negara kalau untuk negara, dan banyak ya tugas-tugas lain. Kalau ngomong ancaman mungkin gini. Kalau yang real, yang nyata, senior kita juga pada saat melakukan suatu penanganan perkara yaitu daerah, yaitu karena nggak bisa dihindari, dia ditembak depan istrinya hari Minggu, senior yang lalu. Tembak depan istrinya? Depan istrinya dan meninggal. Jadi sampai ke nyawa ancaman dan itu, sampai Bang, ke nyawa. Dan itu terjadi. Itu senior betul-betul. Dan pagi-pagi hari Minggu beliau pulang dari gereja di depan istrinya. Di mana tuh, Bang? Daerah mana, Bang? Ada daerah timur, tidak disebutkan, tapi itu pernah terjadi. Dan itu saya nyata, saya waktu itu sebetulnya masih staf, belum jadi jaksa waktu itu. Dan saya sampai ke bandara mengantar. Ya tapi itu kan jadi motivasi kita lah ya, walaupun gimana ya, mungkin resiko kan di semua bidang juga ada gitu. Artinya kalau saya sebagai masyarakat lebih sangat bisa menghargai tugasnya para jaksa nih, Bang, di lapangan, bahwa mereka berat sekali tugasnya begitu ya. Dan kita itu baru di Undang-Undang Kejaksaan yang baru itu di beberapa pasalnya itu sudah menetapkan bahwa kita dapat dipersenjatai
Oh, boleh undang-undang sekarang baru, ya. iya. Dan baru tahun 2021 Baru tahun 2021. ini. Dan ini Itu. itu dalam rangka sebagai perlindungan kepada Iya, profesi salah satu jaksa. lah. Itu Salah karena satu. Iya. karena memang kita selama ini sebelumnya kita ya kerja itu karena kekuatan ini aja, kekuatan apa? Iya. Kekuatan Mental mental dan kita iman aja. ya, Pak, ya. Iya. Karena Iya, Bang. sekarang gini lah, ke masyarakat tuh Mas Dude, gini. Selain penuntutan, jaksa juga kan punya kewenangan menyidik. Jadi dari awal, khususnya tindak pidana korupsi. Mas Dude kan lihat kayak model yang kasus besar Jiwasraya nih. Selain kita menyidik tindak pidana, tapi kan di selain kita penegakan hukumnya juga ada pemanfaatannya. Di mana pemanfaatannya? Berarti kan kita harus aset tracing tentang harta-harta si Penelusuran terduga asetnya. penelusuran itu. Dari misalkan kerugian negara 16 M, kan berarti ada aset-aset yang kita sita. Mas Dude bisa bayangkan gimana kita menelusuri aset, gimana kita menyita aset orang, ya udah bisa bayangkan lah. Apalagi dikuasai pihak ketiga. Udah kisah ketiga Macam-macam. dengan pengamanan. Banyak. Siapa sih yang rela uang triliunan diambil kan gitu kan? Dan saya sih kayaknya berpikir Dude ini cocok kalau diperankan sebagai sosok jaksa itu. Wah. Apa nih? Kalau ada film, lu tugas lu buat Oh ya sudah. Roti sponsor utama. Oh. Jadi jangan dong. Wah, jangan, kita yang biayai dong. Ada film khusus Iya. gitu. Bisa lah. Insya Allah Saling mudah-mudahan bersinergi lah, insya Allah. maksudnya kan gini, kita juga kan cara sosialisasinya Betul, kan harus betul. berkembang. Salah Betul. satunya podcast. Nanti kita kalau ada bisa bikin film dengan Wah. cerita yang menarik Dan kan. jujur sobat, kita memang mengundang artis itu bukan tanpa sebab. Memang Ya. kita ingin bahwa promosi tentang capaian kinerja kejaksaan itu kayaknya tidak akan terwujud optimal kalau tanpa didukung teman-teman artis yang memang menjadi public figure dan followernya banyak gitu. Tuh. Ya toh, nah dengan bantuan Mas Dudi hadir di sini, saya berharap juga masyarakat lebih mencintai dan mengetahui kejaksaan seperti apa. Tapi yang utama masyarakat lebih mengenal hukum Iya, sehingga betul. tindak pidana kejahatan-kejahatan di Yes. Indonesia kalau hilang sih nggak mungkin ya, Iya. tapi minimal berkurang. Masa sih kalau orang udah ngerti akan melakukan juga. Betul. Minimal kita ya preventif lah, pencegahan. Ya, iya, nggih Mbah. Cocok ini ya. Sobat Adesa, Aduh. saatnya kita berpisah. Walaupun kalian- saat episode ini dia penuh tekanan. Tekanan mindernya. Iya, aku besok mau tanam rambut. Tak jelas di kalian. Tapi sekali makasih lagi ya, Mas Dudi. terima kasih Sama-sama. banget Terima Mas kasih Dude, juga sudah diundang. makin sehat selalu, makin sukses. Insyaallah. Saya doakan roti O-nya juga buka di kejaksaan. Amin. Oh iya boleh. Kita punya koperasi nanti. Iya. Iya, boleh dibuka ya. Iya. Bisa ya. Satu dong titip. Salam hormat buat istrinya. Oh insyaallah. Siap. Saya sampaikan nanti dari Bang Mumu ya. Fans lama ini. Oh iya. Biar iya, kita muda lagi, Mas Iya Ded. dong. Gitu loh. Bu Mumu, ini nih kelakuannya nih. Oke, sampai ketemu di episode Oke. berikutnya. Duo DM akan hadir di hati kalian semua. Salam sehat. Dan tetap semangat. Tetap semangat.